Anak-anak Ibu kelas 11, selamat pagi. Dan jangan lupa berdoa pada pagi hari ini untuk mengawali pelajaran kita. Minggu yang lewat kita sudah mempelajari sifat-sifat gereja Katolik yang pertama dan kedua. Sekarang akan kita lanjutkan sifat-sifat gereja yang ketiga dan keempat. Sifat-sifat gereja Katolik ada 4. Yang pertama, gereja bersifat satu. Kedua, gereja bersifat Katolik. Dan sekarang akan kita pelajari sifat gereja yang ketiga adalah gereja bersifat Katolik. Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata katolikos, artinya umum, universal, atau tersebar di seluruh dunia. Mengapa gereja itu disebut bersifat Katolik? Alasannya, 1. Gereja Katolik dapat hidup di tengah segala bangsa dan umatnya dari semua bangsa. Kedua, ajarannya tertuju kepada seluruh bangsa. Gereja dapat menampung dan memajukan segala kemampuan, kekayaan, adat istiadat yang memiliki nilai luhur tanpa kehilangan jati diri gereja sendiri. Gereja Katolik terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu dan golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang diwartakan, iman dan ajaran gereja yang bersifat umum atau dapat dihayati dan diterima siapapun. Cara mewujudkan gereja yang Katolik. Yang pertama, sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Kedua, bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai luhur. Ketiga, memiliki jiwa yang besar dan keterlibatan penuh dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk segala sesuatu yang bernilai baik dan siapa saja yang berkenan pada kehendak yang baik. Ajaran gereja tentang sifat gereja yang Katolik terdapat dalam Lumen Gentium artikel 14. Gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Jalan keselamatan itu adalah dengan pengantara Yesus Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya yakni gereja dan menegaskan perlunya iman dan baptis. Terdapat dalam Markus 16 ayat 16 dan Yohanes 3 ayat 5. Artinya bahwa gereja mengajarkan bahwa kita sebagai umat Allah yang perlu untuk diselamatkan, kita itu harus percaya pada pengantara kita yaitu Yesus Kristus. Selain itu, kita juga harus beriman dan rela dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sehingga keselamatan kita sempurna. Sifat gereja yang keempat adalah gereja bersifat apostolik. Kata apostolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata apostolos, artinya rasuli atau utusan. Mengapa gereja itu bersifat apostolik? Alasannya, 1. Gereja berasal dari zaman para rasul. Kedua, gereja berpegang teguh pada pengajaran dan kesaksian iman para rasul. Ketiga, pewartaan gereja dilihat sebagai penerusan sabda Yesus melalui para rasul yang mengalami kehidupan dan pelayanan Yesus. Keempat, ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Ajaran kitab suci tentang gereja bersifat apostolik terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat perdana. Cara hidup jemaat perdana ada 4 kebiasaan yang dilakukan, yaitu bersatu sehati sejiwa, berkumpul berdoa dan memecahkan roti. Harta pribadi menjadi harta bersama. Ada yang menjual harta pribadinya dan uangnya dibagikan sesuai dengan keperluan
masing-masing. Cara hidup jemaat perdana yang sudah kita pelajari di atas itu menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan kita pada saat ini. Gereja mengharapkan sikap saling berbagi dan saling mengasihi di antara kita sesama umat Allah. Kita percaya dan menerima kesaksian para rasul bahwa Yesus yang telah bangkit itu adalah Mesias. Anak-anakku sekalian, materinya dicatat di buku catatannya, kemudian soalnya dikerjakan, difotokan, dikirim ke classroom. Tetap semangat dan jangan malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan kegiatan kita sehari-hari tetap diberkati. Semoga kita dapat mengerti tentang sifat-sifat Gereja Katolik. Salam.